Kan ini perang Badar ini kan dahsyat nih. Nabi cuma 313 pasukan melawan dengan ribuan, ya. Tapi dimenangkan oleh pasukan Nabi. Nah, mereka merasa ini perang yang hebat. Sahabat merasa ini perang yang dahsyat, yang luar biasa. Nyeletuk nih salah satu sahabat, kita baru saja menyelesaikan perang besar. Dan terjadi di bulan Ramadan. Tiba-tiba diluruskan oleh Nabi. Kata Nabi, kita baru saja melewati perang kecil. Dan kita akan berhadapan dengan perang yang lebih besar. Tema tentang sahabat Nabi lah. Nabi. Bukan sahabat Nabi sih, intinya perjalanan Nabi dan para sahabat. Nah, itu aja. Mungkin dari para kameramen ya, ada yang mau ditanyakan. Tapi kalau saya boleh ini di depan kamera doang, kita bertiga, di belakang kamera mah rame nih. Itu belakang ratusan orang. Ratusan ribu. Turun. Apa kalau yang mau ditanya, Li? yang aneh mau tanya tentang masalah Rasul itu, jadi kan mungkin ada sedikitnya Rasul itu kan pernah berperang gitu ya, di keadaan berpuasa gitu ya, di bulan Ramadan juga. Betul. Lagi ya. Betul. Itu dan para sahabat juga pun pasti kan katanya kan Pak Ustadz tuh bilang menahan hawa nafsu dan tidak boleh kita emosi gitu ya. Sedangkan Rasul di situ perang Badar itu ya kan. Perang Badar di keadaan Rasul tuh sedang berpuasa dan para sahabat. Bagaimana sih ya? Ya itu seperti apa gitu iniannya gitu, tanggapannya. Jadi ada satu kejadian perang di bulan Ramadan pada saat itu namanya perang Badar. Itu terjadi sekitar tanggal 17 Maret tahun 624 Masehi. Tepatnya itu 2 tahun setelah Nabi dan para sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi tahun kedua nih. Tahun kedua Nabi hijrah 17 Maret 624 Masehi, itu terjadi perang Badar. Nah, selesai perang Badar, ada sahabat ngomong begini, bahasa kita emang nyeletuk nih. Kita baru saja menyelesaikan, ini perang Badar ini kan dahsyat nih. Nabi cuma 313 pasukan melawan dengan ribuan, ya. Tapi dimenangkan oleh pasukan Nabi. Ya. Nah, mereka merasa ini perang yang hebat. Sahabat merasa ini perang yang dahsyat, yang luar biasa. Nyeletuk nih salah satu sahabat, kita baru saja menyelesaikan perang besar. Gitu. Ya. Yang kalau bahasa kitanya nih, karena dia lebih dahsyat. Udah dahsyat kali ini udah hebat banget ini perang ya. Gitu kan. Ya. Dan terjadi di bulan Ramadan. Ya. Nah, tiba-tiba diluruskan oleh Nabi. Kata Nabi, kita baru saja melewati perang kecil. Dan kita akan berhadapan dengan perang yang lebih besar. Apa itu? Perang melawan hawa nafsu, yaitu berpuasa. Ternyata musuh terbesar kita itu bukannya lawan, bukannya perang, tapi diri kita sendiri. Kenapa? Orang lain mau menghancurkan kita. Nih kita nih berkelompok nih. Misalkan ada orang pengen ngancurin saya nih, pengen ngegebugin lah, ngegulung nih bahasa kitanya ya. Pasti ente kan pada ngebelain. Ya kan? Ente pada ngebelain. Ente ngebelain aneh gak kalau ane mau digulung? Tuh, baru ane udah curiga nih. Yang kayak begini mah. Lagi lebih gede. Kita lagi bertiga, ya. Ada satu orang pengen nonjok ane misalkan. Kan pasti ente berdua ngebelain. Bener gak? Ternyata pihak luar itu belum tentu bisa ngancurin kita kalau kita lagi bareng-bareng. Tapi diri kita ini bisa hancur sama diri kita sendiri. Sama nafsu kita sendiri gitu. Memang ternyata perang yang paling besar itu perang melawan hawa nafsu. Ya. Di situ kita bisa maksiat kepada Allah. Ya termasuk saya banyak dosa gitu kan. Saya mah covernya doang begini biar kelihatan orang soleh. Ya sama lah kita juga. Pakai kain sarung bukan pengen dibilang pengen bilang alim, adem aja gitu angin masuk ke dalam gitu. Biar gak gerah. Tinggal buka aja. Itu dia. Ya, itulah hawa nafsu. Ternyata Rasul menggambarkan sedahsyat itu perang Badar itu perang kecil. Perang besar itu perang melawan diri kita sendiri. Nah, ini kejadian di bulan suci Ramadan, berbarengan dengan kita perang melawan musuh dan perang melawan hawa nafsu. Nah, kalau ditanya, kan kita melawan hawa nafsu, kenapa kita harus berperang? Nah, ini konteksnya beda. Nah, konteksnya beda. Puasa itu untuk mengendalikan hawa nafsu.
bukan untuk menghilangkan hawa nafsu. Tapi ketika ada musuh menyerang kita, kita ini diperintahkan, ada perintah yang lain dari Allah bahwasanya kita ini harus melawan. Gitu. Jadi bukan berarti begini, ada musuh terus kita diem. Kita udah sabar, kita diserang, sekira-kira kita bakal meninggal. Terus kita diem, tewas kita. Tewas. Contoh kayak begini. Rumah kita kemasukan maling. Malingnya bawa golok. Terus kita diem aja. Bang, mau ambil bang. Barang-barang saya ambil. Jangan, kita lawan semampu kita. Lawan. Bahkan kalau kita mati melawan maling yang masuk ke dalam rumah kita, itu kita syahid. Syahid karena membela harta kita, hak kita gitu. Berarti bukan berarti kita bela mati-matian sehingga kita lupa ibadah. Ini konteksnya berbeda. Jadi antara perang Badar dengan perang melawan hawa nafsu itu konteksnya berbeda gitu ya. Perang Badar ayat perintahnya beda ya. Perang perang melawan hawa nafsu ayat perintahnya juga beda. Kaitannya berpuasa dengan jihad. Nah, kalau puasa babnya bab ibadah. Bukan bab ibadah, maksudnya puasa babnya bab puasa, bab perintah puasa. Tapi untuk perang Badar babnya perintah jihad. Gitu. Itu dua konteks yang berbeda gitu. Jadi di bulan Ramadan pun diperbolehkan perang dengan catatan-catatan tertentu. Gitu. Tapi bukan berarti kita nyari musuh nih. Bukan. Ini ada orang, wah kayak enak nih buat nungguin tawuran. Ya nggak apa-apa perang Badar lah, itu lain lagi. Ya. Salah itu. Buat teman-teman 70 channel jangan salah kaprah nih. Ini kan masalahnya kan tadi Ustadz bilang bulan Ramadan itu kan adanya perang Badar itu ada di bulan Ramadan. Nanti ente masih sekolah, nanti mau bulan puasa nih gue ikut juga nih ya kan. Nungguin sahur. Nah, itu mah mati konyol lu mah kalau kayak gitu ya kan. Lain itu, lain. Jalan. Ada lagi, Li? Ada nggak yang mau ditanyakan? Kalau mau tanyakan sih banyak ya. Cumanya kita kan masuknya ke bulan Ramadan. Oke. Banyak utama bulan Ramadan. Temanya kan tadi bulan Ramadan sama tadi perang Badar ya. Boleh cerita sejarah Rasul, sahabat-sahabatnya gimana? Mungkin ada lah beberapa sahabat gitu yang bisa jadi contoh gitu buat kita juga, jadi suri tauladan kita gitu. Jadi ini mah di luar ya, di luar bulan Ramadan ya. Ada salah satu sahabat bernama Tolha bin Ubaidillah. Beliau ini salah satu sahabat yang benar-benar cinta sama Rasul, yang siap mati untuk Rasul. Satu ketika Rasul lagi perang, nih sahabat bukan fokus buat melawan musuh, tapi fokus menjaga Rasul. Sampai satu ketika Rasul dalam posisi terdesak, nih sahabat pedangnya jatuh, nih Tolha bin Ubaidillah pedang jatuh, keadaan perang. Tapi dia ngelihat Rasul itu hampir terbunuh, ya, hampir terbunuh. Ketika Rasul ditebas oleh musuh, ini sahabat Tolha bin Ubaidillah, dia rela tamengin, menjadi tameng buat Rasul. Sehingga pada saat itu tangan kanannya putus di perang tersebut. Setelah tangan kanannya putus, dia lanjut perang tuh. Dilanjut perang, Rasul terdesak lagi. Dia udah nggak ada tangan kanannya. Dia tahan dengan tangan kiri sampai putus kedua tangannya. Itu untuk ngebela Rasul. Nah, ketika itu ada musuh Nabi yang menyabetkan besi sehingga Nabi itu terkena tiga butir besi di sini nih, nempel di pipi Nabi. Ya, sambil berdarah-darah Nabi, ini sahabat saking gak relanya Nabi kenapa-napa, dia sampai ambil tuh biji besi yang ada di pipi Nabi pakai giginya. Nah, itu dulu sahabat ngebela Nabi sampai kayak begitu. Ya, rela mati, terlepas. Ya, rela terlepas anggota tubuhnya dari badannya hanya untuk bela Nabi. Nah, ini jadi motivasi buat kita. Dulu di zaman Nabi, sahabat ngebela Nabi sampai kayak begitu. Nah, sekarang kita ada orang menghina Nabi, dia bodo amat, cuek. Ya. Ada orang menghina Islam, ngaku umat Nabi, pengen masuk Islam, pengen masuk surga bareng Nabi. Tapi ketika ada Nabi yang dihina, kita nggak bisa apa-apa. Ada Nabi dilecehkan, kita nggak bisa apa-apa. Islam dihina, kita nggak bisa apa-apa. Nah, kita nggak usah jauh-jauh bicara perang dulu dah, bela agama Islam terlalu jauh, ya. Karena
Alhamdulillah ini negeri kita ini bukan ladang jihad. Belum jadi ladang jihad, ya. Tapi bagaimana sikap kita ketika kita bela ajaran Nabi, itu aja dulu. Kita bela ajarannya aja dulu. Cara kita bela ajaran Nabi bagaimana? Ketika ada ajaran Islam dilecehkan, ketika ada Nabi dilecehkan, kita nggak bisa apa-apa dan nggak mau apa-apa kadang-kadang. Sebenarnya bukan nggak bisa apa-apa, nggak mau apa-apa, nggak mau pusing, cuek. Kita sibuk dengan kesibukan kita sibuk dengan aktivitas kita, sibuk dengan kerjaan kita, sibuk dengan usaha kita, dagang kita. Dulu sahabat Nabi nggak peduli, ya, nggak peduli. Itu yang namanya Sayyidina Utsman ibn Affan, sahabat Nabi, dia melepaskan seluruh hartanya untuk perjuangan Nabi. Siti Khadijah, saudagar Islam, ya, orang terpandang di Bani Quraisy, orang kaya, ya, sampai meninggalnya beliau Siti Khadijah tuh Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Beliau itu sampai nggak punya apa-apa. Kemana hartanya? Bukan karena usahanya bangkrut, hartanya habis buat bela Nabi. Sampai ketika beliau mau wafat, beliau ngomong begini sama Nabi, ya Rasulullah. Istrinya Rasul. Kata Siti Khadijah, ya Rasulullah, ketika aku masih kaya, aku bisa bela perjuangan engkau dengan hartaku. Tapi sekarang aku udah nggak punya apa-apa. Suatu saat ketika engkau membutuhkan aku, ketika engkau ingin membela agama dan membutuhkan aku, jadikanlah tulang belulangku sebagai senjatamu untuk berperang. Jadi disuruh gali, nggak apa-apa deh, jasad, bahasa kita yang ini, jasad gue dah, gue udah nggak punya apa-apa, jasad gue nih jadi buat bela Nabi tuh. Sampai begitu. Sampai gitu, ya? Suara sahabat ya. Sampai begitu tuh sahabat ngebelain Nabi. Sekarang kita belum apa-apa. Kita mah nggak usah bicara perang deh. Kotak amal lewat, kita mah yang coba saya mau nanya. Kalau ada duit 100.000, 50.000, 10.000 sama 2.000, kotak amal lewat yang kita masukin kemana? Yang kecil. Yang abu-abu kita mah. Yang 2.000. Udah gitu doanya minta surga lagi. Masuk 2.000, ya Allah masukin ke surga, panjangin umur, ya, sehatin badan ya. Malaikat kalau punya nafsu nyeletuk tuh, lu 2.000 masuk surga. Kalau kata ulama yang pernah didengar mah, lu 2.000 mau masuk surga. Bener enggak? 2.000 mau masuk surga. Duit banyak kasih 2.000 masuk surga, doanya banyak lagi. Sahabat-sahabat. Iya. Sahabat dulu sampai lepas anggota badan dari tubuhnya, sampai habis hartanya, sampai dia diancam. Lihat Bilal bin Rabah ketika mau masuk Islam. Kan dia disiksa sama majikannya. Ditiban batu. Tapi Allah muliakan, beliau masih hidup di dunia, tapak kakinya udah terdengar di surga. Nah, kita udah meninggal, tapak kaki kita nggak tahu mana. Ya kan? Jadi kesimpulannya ya, kalau kita cinta sama orang ya kita bakal lakuin segala sesuatu buat orang itu ya kan. Betul. Kayak kita cinta sama pacar aja ya kan, atau istri apa, disuruh-suruh mau ya kan, kita ngebela dia sampai mati-matian mau. Iya. Tapi masa kita mau masuk surga bareng Rasul, udah gitu mau apa-apa, mau minta syafaatnya sama Rasul, tapi kita nggak mau bela Rasul ya kan, masih setengah-setengah ya. Intinya kita semoga kita bisa istiqomah dalam berjuang di perjalanannya yang perjalanannya Rasul lah intinya. Ya udah, mungkin buat sahabat 70 Kota Channel, khususnya buat saya sama Bang PU, ini pembelajaran buat kita juga ya. Banyak pembelajarannya di sini. Bisa tahu apa maksud kita harus berpuasa itu ya kan, tujuannya, dan kita bisa menahan emosi yang nafsu, dan kita bisa mengartikan arti sebuah cinta intinya. Mungkin sekian dari kita ngopi santai dari Ustadz Adi dan Bang PU juga yang udah nemenin saya di edisi Ramadan ini ya kan. Semoga next masih ada lanjutannya dengan tema yang berbeda. Mungkin itu aja yang bisa dijelasin saat ini ya kan. Ada yang tambahin Bang PU? Kalau saya cuma ngasih tambahan yang mudah-mudahan di 70 channel ini bisa menjadi channel yang berkah lah. Amin. Karena kita bakal selama bulan Ramadan ini kita bakal menghadiri konten itu dengan isi yang lebih ada manfaatnya buat umat lah intinya. Jadi biar kita lebih berkah lagi channelnya, udah gitu puasanya lebih semangat lagi semangat ya kan. Udah gitu bakal kita hadirin, insya Allah nanti ada
Ustadz yang insya Allah ada lagi yang lainnya selain Ustadz tadi yang mungkin, bisa membagi yang bisa ilmunya ya. membagi ilmunya lagi dan insya Allah next kedepannya bakal bisa lebih manfaat lagi dan Amin. lebih berisi lagi ilmunya gitu insya Allah. Ya itu aja ya kan, semoga dari sahabat 70 Kota Channel puasanya lancar, Amin, amin. terawihnya lancar, jangan kendor. Mau nginfoin aja ya kan, lebaran 28 hari lagi. Jadi mau bersabar, kue nastar jangan dibikin dulu. Ya Bang Peo, ya itu aja. Terima kasih ya Ustaz tadi. Sama-sama, Udah sama-sama. pengen Berbagi pengalaman berbagi dan ilmunya. ya kan. Buat Bang Peo juga terima kasih. Ya udah itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.